Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. 3, 2, 1. Terima kasih telah subscribe channel ini dan semoga Anda sukses selalu. Latahan penyimpangan wanita dalam rumah tangga. Penyimpangan umum 1. Durhaka terhadap kedua orang tua, seperti membentak dan tidak taat kepada mereka. Dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai teguran, artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qs Al-Isra 23:2. Tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar, dan tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum wanita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh, mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Qs At-Taubah 71:3. Banyak ngobrol di dalam majelis-majelis pertemuan kewanitaan, seperti berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dilandasi ilmu, berbohong, gibah, ngerumpi, namimah, adu domba, dan lain-lain. 4. Tidak memelihara mata dari pandangan yang diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Qs An-Nur 31:5. Bila melihat wanita lain ia ceritakan kepada saudara lelakinya, mahramnya, bukan untuk tujuan syar'i misalnya nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan seorang wanita bergaul dengan wanita lain lalu ia ceritakan kepada suaminya, seakan-akan suaminya itu melihatnya. Muttafaqun alaih. 6. Menyerupai laki-laki, baik dalam hal pakaian, cara berjalan, gaya bicara dan dalam segala perilakunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. 7. Melakukan perbuatan dosa yang dapat mengundang kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita tukang tato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur alisnya, wanita yang memapar giginya supaya menjadi cantik hingga merubah ciptaan Allah. Muttafaq alaih. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya. Muttafaq alaih. 8. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti dihabiskan untuk berhias di muka cermin, ngelantur ngobrol yang tidak manfaat melalui telepon. Waktu dibiarkan berlalu begitu saja tanpa arti, padahal waktu adalah kehidupannya. 9. Merasa bangga dan sombong dengan penampilan, kecantikan dan pakaiannya yang serba mahal. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. 10. Melembutkan suara di hadapan laki-laki asing terutama ketika berbicara lewat telepon. Tidak diragukan lagi, perbuatan ini bisa menjadikan dia mangsa empuk bagi laki-laki jalang 11. Tidak membekali diri dengan ketaatan. Sebagian wanita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali bulan Ramadan, tidak mengetahui salat witir, duha, dan tidak pula melakukan salat sunnah rawatib 12.
hobi majalah murahan, kaset video dan lagu-lagu cengeng serta sangat perhatian terhadap perkembangan film, sinetron, kompetensi dan acara-acara yang tidak mendidik baik di TV, video atau selainnya. 13. Sebagian wanita sengaja menyemir rambut dengan warna hitam dan merubah-ubahnya dengan bahan penghitam rambut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di akhir zaman akan ada kaum yang menyemir rambutnya dengan bahan hitam seperti bulu-bulu burung merpati. Mereka tidak akan mencium wanginya surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 14. Menyalahi sunnah-sunnah fitrah, seperti tidak memotong kuku, dan membiarkannya panjang serta memberinya cat kuku, kuitek, ini adalah terlarang karena mencegah meresapnya air ke kuku yang dapat menyebabkan salatnya tidak sah. 15. Rasa kagum kepada orang lain dan mengidolakannya karena ketampanan, kecantikan, penampilan, ataupun pakaiannya. Karena sangat mencintainya, mereka menuruti orang tersebut walaupun terkadang malah menjadikannya tidak salat dan meninggalkan jilbab syar'i. 16. Bersahabat dengan orang yang bermoral buruk, yang mudah dan suka meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalai memelihara kemuliaan dan kehormatannya. 17. Membolehkan masa berkabung lebih dari 3 hari atas orang yang meninggal dunia yang bukan suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung karena kematian lebih dari pukul 3 malam kecuali atas kematian suami, maka dia berkabung 4 bulan 10 hari. Muttafaq alaih. 18. Tidak mau terikat dengan etika berkabung yang telah ditetapkan syariat agama. Hendaknya tidak memakai perhiasan, lipstik, eyeshadow, parfum dan lain-lain, tidak keluar rumah kecuali ada urusan yang mendesak dan tidak menghususkan pakaian hitam saat hari berkabung. 19. Menulis cerita-cerita cengeng, cerpen, yang berisikan cinta yang bisa menggoyahkan hati para pemuda dan menyebarkan tulisan tersebut di koran-koran dan majalah. Penyimpangan di dalam rumah dan pergaulan suami istri. 1. Menggunakan tempat makan dan minum dari emas. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda, janganlah kalian minum di dalam bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan di dalam piring keduanya, karena sesungguhnya keduanya bagi mereka, orang kafir, di dunia dan bagi kalian di akhirat. Muttafaq alaih. 2. Memasang poster dan patung di tembok-tembok atau rak-rak. 3. Anti poligami dan memeranginya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mumin dan tidak pula bagi perempuan yang mumin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Qiyas Al-Ahzab 36. 4. Tidak patuh kepada suami, berkata kasar di hadapannya. Ia ingkari kebaikan suami dan suka mengeluh baik ada sebab maupun tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. 5. Membatasi jumlah kelahiran dan keturunan tanpa adanya alasan yang dibenarkan agama. 6. Anggapan bahwasanya mereka tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinannya di dalam rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seorang wanita, istri, adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya. Muttafaq alaih. 7. Tidak mendidik anak secara islami yang bersih dari penyimpangan, malah yang dilakukan adalah merayakan hari ulang tahun, memberi pakaian yang bergambar atau ada salibnya, mengajari musik dan lain-lain. Di lain sisi, sang ibu tidak menganjurkan anak untuk salat jamaah di masjid, menghafal Al-Quran dan memotivasi anak agar bercita-cita tinggi untuk menjadi pembela Islam. 8.
tidak perhatian terhadap urusan rumah tangga, juga mengabaikan hak-hak suami, seperti memikat hati suami, berhias dan memberikan kemesraan dan kasih sayang kepadanya. 9. Menuntut suami agar menceraikannya tanpa ada suatu sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun wanita yang meminta suaminya agar menceraikannya tanpa adanya sebab yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 10. Membebani suami agar membelikan harta benda di luar kemampuannya. 11. Menyebarluaskan hal-hal seputar suami istri, terlebih lagi hal yang berhubungan dengan pergaulan suami istri. 12. Puasa sunnah tidak seizin suami. Ini adalah dilarang sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.